tentang adab orang mukmin kepada Allah Ta'ala ini, mari kita mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim, bagaimana etika yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sangat menarik untuk kita renungkan. Apabila Nabi Ibrahim menyebutkan tentang sakit, beliau menyandarkan sakit itu pada dirinya. Namun apabila menyebut tentang penyembuhan, beliau sandarkan kesembuhan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sakit dan sembuh keduanya dari Allah. Begitu tingginya adab Nabi Ibrahim dengan firman Allah Ta'ala disebutkan di sini, wa idza maritu fahuwa yashfi. Nabi Ibrahim berkata, dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Coba kita perhatikan, ada kata-kata maritu, aku sakit. Karena sakit ini identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka disandarkan kepada dirinya sendiri. Aku sakit. Tidak dikatakan Allah memberi sakit, tetapi di sini aku sakit. Tetapi ketika meredaksikan tentang masalah kesembuhan, yang mana kesembuhan itu sesuatu yang menyenangkan, semua kita pasti ingin sehat walafiat, maka disinilah disandarkan fahuwa Allah Ta'ala yashfini, yang memberikan kesembuhan kepada. Inilah etika yang disampaikan Nabi Ibrahim pada saat berdialog menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga kita mengambil pelajaran tentang dialog Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Nabi Khidir ingin menceritakan tentang kecacatan perahu atau kerusakan sampan, dia menyandarkan kerusakan atau kecacatan itu datang dari dirinya sendiri. Jadi saat Nabi Musa bersama Nabi Khidir diberikan pelajaran-pelajaran yang membuat Nabi Musa penasaran dan sangat ingin tahu, karena pelajaran-pelajaran ini betul-betul mengagetkan. Pada saat mengendarai sampan di sungai tersebut, tiba-tiba setelah sampai di sana, sampannya dibocori sehingga bisa tenggelam, membuat Musa penasaran. Apa rahasianya itu? Kata Nabi Khidir di sini, amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'aibaha. Perahu itu milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oleh karena itu, aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya. Karena ada raja yang zalim, ketika ada perahu maka akan dirampas, maka dibocorilah perahu itu supaya tenggelam di dasar sungai sehingga aman, tidak dirampas oleh raja yang zalim itu. Jadi ada kata-kata fa'aradtu an a'ibaha, membocorkan di sini dinisbatkan kepada Nabi Khidir sendiri. Namun apabila ingin menceritakan tentang kebaikan, Nabi Khidir menceritakan bahwa kebaikan itu datang dari Allah. Fa'arata rabbuka yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Kata Nabi Khidir, maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu sebagai rahmat kebaikan dari Tuhanmu. Jadi ketika Nabi Khidir membangun dinding yang saat itu roboh, nah ternyata di sana ada harta simpanan yang dimiliki oleh dua anak tersebut. Jadi ada penisbatan yang positif kepada Allah Ta'ala, sedangkan yang negatif dinisbatkan kepada dirinya. Itulah contoh adab kita kepada Allah Ta'ala. Perhatikan begitu tinggi adab orang yang beriman dengan Allah. Segala sakit dan penawar semuanya datang dari Allah. Segala kecacatan dan kebaikan semuanya datang dari Allah. Tetapi Nabi Ibrahim dan Nabi Khidir menunjukkan contoh teladan yang sangat mulia,
bahwa segala kekurangan disandarkan pada diri mereka, segala kemuliaan diletakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang memberi nikmat semuanya, yang tidak mampu kita hitung satu persatu. Dasarnya bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-79 ini. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu berupa kebaikan, kenikmatan, kita diberikan kesenangan, diberikan rezeki, ataupun naik jabatan, mendapatkan bonus, itu dinisbatkan minallah, berasal dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa yang menimpamu berupa keburukan atau bencana, sesuatu yang tidak kita inginkan, baik berupa kecelakaan atau musibah ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya, famin nafsik, maka dari diri. Keterangannya di sini, ma yusibuka min ni'amin fiddin awid dunya, apa yang menimpa kalian berupa kenikmatan-kenikmatan baik dalam hal agama atau dunia, fahuwa min fadlillah wa rahmatihi, itu termasuk di antara karunia dan rahmat Allah. Wa ma yusibukum min adza wa makruh, apa yang menimpa kalian berupa yang sakit yang tidak disukai, fahuwa bisababi dzunubikum, maka itu adalah disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Sebagaimana di ayat yang lain, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apa yang menimpa kalian berupa musibah disebabkan kesalahan atau dosa kalian. Misalnya kita kecelakaan karena mungkin nyetirnya terlalu ngebut, melebihi angka maksimal dari ketentuan. Misalnya, mohon maaf, ada di antara pegawai yang kena OTT KPK misalnya, karena itu kesalahan sebab kecerobohan dari yang bersangkutan. Atau mungkin yang berita viral tempo hari, beberapa pegawai Kementerian Informasi dan Digital itu kena judi online ya, sebagai operator dan lain-lain. Itu dikarenakan babima kasabat aidikum, disebabkan kesalahan daripada manusia sendiri. Walaupun semuanya tidak lepas dari takdir Allah, tapi manusia punya pilihan ya, ketika tidak komitmen dengan aturan Allah, maka dia menanggung resiko daripada perbuatannya.